Hindari atau batasi makanan berikut jika kamu mengalami asam urat tinggi. Apa saja ya kira-kira? Halo Besti, kembali lagi nih dengan aku Dr. Nova. Di video kali ini aku mau bahas tentang beberapa jenis makanan yang harus kita hindari atau kita batasi untuk mengkonsumsinya jika kita mengalami kadar asam urat yang tinggi. Apa saja? Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Nah, kita kenalan dulu nih dengan asam urat. Penyakit asam urat atau arthritis gout adalah salah satu jenis radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat, di mana asam urat ini merupakan hasil akhir dari pemecahan purin. Nah, purin adalah salah satu kelompok struktur kimia pembentuk DNA. Saat DNA ini dihancurkan, purin pun akan dipecah dan hasilnya merupakan asam urat. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung purin, maka tubuh akan memecah purin tersebut melalui proses pencernaan di usus. Asam urat yang merupakan bentuk ion dari purin hanya dihasilkan oleh jaringan tubuh yang memiliki enzim santin oksidase, terutama di hati dan usus. Nah, jumlah asam urat sendiri yang dihasilkan bervariasi, tergantung pada konsumsi makanan yang mengandung purin, kecepatan pembentukan, sintesis, dan pemecahan purin di dalam tubuh. Biasanya, sekitar 2/3 hingga 3/4 asam urat dikeluarkan melalui ginjal di dalam urin. Sedangkan sisanya diekskresikan melalui saluran pencernaan. Dengan demikian, semakin banyak makanan yang mengandung purin yang dikonsumsi, maka semakin tinggi kadar asam urat yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, normalnya rentang kadar asam urat pada pria adalah 3,4 hingga 7,2 mg per desiliter, sedangkan pada wanita 2,4 hingga 6 mg per desiliter. Gejala khas dari serangan arthritis gout atau asam urat tinggi adalah serangan akut, biasanya bersifat monoartikular atau menyerang satu sendi saja dengan gejala pembengkakan, kemerahan, nyeri, panas, gangguan gerak dari sendi. Gejala ini terjadi mendadak atau akut yang mencapai puncaknya kurang dari 24 jam. Lokasi yang paling sering terjadi pada jari tangan, jari kaki, pergelangan tangan, siku, tumit, dan dengkul. Nah, karena penyebab asam urat adalah penumpukan purin, tentunya makanan yang mengandung purin tinggi harus kita batasi. Apa sajakah makanannya? Nah, berikut beberapa jenis makanan yang harus kita batasi ketika memiliki kadar asam urat tinggi. Misalnya segala bentuk jeroan seperti hati, limfa, otak, paru, ginjal, babat, lalu ikan seperti makarel, ikan tuna, ikan salmon, kerang. Hindari juga daging olahan seperti dendeng, sosis, dan ham. Hindari juga makanan yang dikalengkan seperti ikan sarden atau daging kornet yang bisa kamu hindari. Ada lagi daging seperti daging bebek, daging angsa, burung dara, hasil rebusan daging, atau kaldu. Nah, hindari juga minuman alkohol, serta makanan yang beragi atau makanan yang diawetkan. Nah, semua makanan yang aku sebutkan tadi sebaiknya kamu hindari, karena kadar purinnya tinggi. Nah, ada juga nih makanan yang mengandung kadar purin sedang. Makanan ini tentu bisa dimakan, tapi harus dibatasi ya jika kamu sudah mengalami penyakit asam urat. Contohnya ikan laut selain yang aku sebutkan tadi. Sayuran seperti bayam, buncis, kembang kol, jamur kuping, daun pepaya, daun singkong, kangkung, dan asparagus. Kemudian kacang-kacangan seperti kacang tanah, toge, kacang hijau, melinjo, emping, kacang kedelai, termasuk kedelai olahan seperti tempe, susu, kedelai, oncom, dan tauco. Selain itu daging seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing bisa juga kamu batasi.
Nah, ada juga nih makanan yang rendah purin, seperti misalnya nasi, ubi, singkong, roti, kue, keju, susu rendah lemak, dan buah, serta sayur-sayuran selain yang aku sebutkan tadi bisa kamu konsumsi sesuai kebutuhan. Untuk minuman seperti kopi, teh dapat kamu konsumsi selama dalam batas normal. Selain makanan, beberapa obat dan suplemen dapat menyebabkan penumpukan asam urat juga loh. Misalnya seperti obat aspirin, diuretik, vitamin B3 atau niacin, obat imunosupresan, lalu pyrazinamide, obat yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis, kemudian levodopa, obat yang digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson. Nah, ada juga beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu menurunkan kadar asam urat. Yang pertama adalah minum air putih. Dehidrasi dapat meningkatkan resiko terjadinya rematik asam urat karena kemampuan ginjal berkurang dalam membuang kelebihan asam urat dari tubuh ketika kekurangan cairan. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan meminum air putih yang cukup. Karena air putih dapat membantu mengeluarkan kristal asam urat melalui urin. Orang yang menderita rematik asam urat disarankan untuk mengkonsumsi air putih minimal 2-2,5 liter atau 8-10 gelas setiap hari. Hal yang kedua adalah menurunkan berat badan. Orang dengan berat badan yang berlebih cenderung memiliki kadar asam urat yang tinggi loh, karena mereka sering mengkonsumsi protein dalam jumlah yang berlebihan. Dan obesitas juga dapat meningkatkan kadar hormon leptin dalam darah. Di mana kita tahu hormon leptin ini adalah hormon yang diproduksi oleh jaringan lemak dan berperan dalam mengatur nafsu makan. Leptin juga mempengaruhi sistem saraf, sensitivitas insulin, pengeluaran natrium melalui urin, produksi urin, dan pembentukan pembuluh darah baru. Jika ginjal mengalami retensi terhadap leptin, hal ini dapat mengganggu proses pengeluaran urin, di mana yang dapat menyebabkan penumpukan urin dan dapat menghambat pengeluaran asam urat melalui urin sehingga kadar asam urat dalam darah meningkat pada orang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Yang ketiga adalah dengan mengkonsumsi makanan tinggi vitamin C. Mengkonsumsi makanan sumber vitamin C dapat meningkatkan pembuangan asam urat, sehingga mengurangi terbentuknya kristal. Karena vitamin C dapat menghambat penyerapan asam urat oleh ginjal, sehingga meningkatkan kecepatan kerja ginjal untuk membuang asam urat melalui urin. Sebuah meta-analisis tahun 2011 dari 13 penelitian berbeda menemukan bahwa 30 hari mengkonsumsi suplemen vitamin C secara signifikan mengurangi asam urat darah dibandingkan dengan kontrol placebo tanpa efek terapeutik. Nah, tapi ingat ya, jika kamu mau mengkonsumsi suplemen, sebaiknya konsul dulu ke dokter. Nah, demikian beberapa penjelasan tentang makanan yang harus dihindari serta makanan yang harus dibatasi ketika seseorang mengalami hiperuricemia atau kadar asam urat yang tinggi. Serta juga beberapa penjelasan tentang cara menghindari asam urat tinggi. Semoga video ini bermanfaat ya Besti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Bye!